Jengkel dengan sebutan kadrun, PA212 merasa ya. Ditulis oleh Ki Handri di seaword.com. Ini benar-benar berita yang sangat lucu dan aneh tapi nyata. Ketua Media Center PA212 Novel Bamukmin jengkel dengan para pendukung Presiden Jokowi yang melabelkan pihak oposisi pengkritik pemerintah dengan sebutan kadrun. Dia menduga kuat pembuat cemoohan tersebut adalah orang-orang neo Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meski ada sebagian orang yang hanya ikut-ikutan saja, kata-kata hinaan seperti kadrun dilancarkan sampai saat ini kepada oposisi yang memang berseberangan dengan pemerintah. Diduga kuat mereka adalah neo PKI, karena ada juga mereka yang ikut-ikutan dan tidak tahu sejarahnya, dan mereka kena perangkap PKI di kandang sendiri, kata Novel Bamukmin. Dia mengaku belum lama ini baru mengetahui bahwa labelisasi kadrun pernah dipakai oleh PKI tempo lampau. Kata-kata penghinaan atau cemoohan kadrun ini ternyata bukan baru, akan tetapi sudah lama dan sudah basi, yaitu saat zaman PKI. Yang mana PKI membedakan orang golongan PKI dengan umat Islam, yang mana ditandai dengan sebutan kadrun, kata dia. Saya dari dulu belajar sejarah di sekolah, tak pernah tuh dengar istilah kadrun. Kadrun itu istilah yang baru-baru saja populer beberapa tahun ini. Setelah istilah cebong dan kampret, maka kadrun pun muncul. Jadi saya penasaran dengan apa yang dikatakan novel ini. Lalu saya googling sebentar untuk mencari tahu. Ternyata di media sosial ada artikel yang membahas ini. Persis seperti yang dia katakan. Di kolom komentar ada yang percaya pula. Saya tidak tahu referensi mana yang dipakai novel, tapi masa sih ambil dari media sosial? Lucu kan? Kalau saya salah, mohon ralat ya. Setahu saya mana ada dulu zaman PKI pakai istilah kadrun. Ini mah cuma akal-akalan aja. Ini semacam doktrin yang dilakukan untuk membalas balik dengan menggunakan agama sebagai tamengnya. Soalnya novel anggap ini sangat menguntungkan untuk umat Islam dalam melihat kebangkitan partai terlarang tersebut di Indonesia. Salah satu ciri neo PKI memanggil muslim khususnya yang berseberangan dengan pemerintah melalui penyematan label kadrun, sehingga umat Islam yang istiqomah melawan PKI bisa menandakan orang-orang neo PKI khususnya yang aktif di media sosial yang diduga kuat sebagai buzzer istana. Juga karena kenyataan saat ini neo PKI tidak pernah di dalam oposisi, katanya. Nah kan, apa saya bilang? Ujung-ujungnya agama bakal ditarik dan dijadikan alat untuk menyerang balik. Sebagai bahaya laten komunis, bisa dijerat UU ITE nomor 11 tahun 2008, yaitu ungkapan kebencian yang dilakukan di media elektronik, dan juga sebagai provokasi yang sensitif, bisa dijerat pasal 160 KUHP, dan juga karena membangkitkan ideologi komunis yang jelas telah dilarang, dan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, kata dia. Yakin nih, bagaimana dengan tudingan kepada mereka yang menyebut kadrun adalah neo PKI? Ini adalah tuduhan yang sangat serius dan tidak beralasan. PKI sudah mati, cuma dipaksa bangkit dari kuburnya. Tak usah sok nuduh orang lain provokasi. Ngaca dulu perbuatan kelompok sendiri yang menggunakan agama untuk tujuan pribadi. Lagian kita tidak menyebut nama orangnya langsung dengan sebutan kadrun. Kenapa situ yang marah dan ngamuk? Apakah mereka merasa? Ya, itu urusan mereka sendiri yang negatif thinking. Bagaimana dengan pendukung Jokowi yang disebut cebong, antek PKI, buzzer, peliharaan istana, kodok, kafir? Apakah mereka marah? Tidak. Karena tidak ada yang merasa tuh, masa dengan satu sebutan kadrun saja sampai kebakaran jenggot. Kan lucu, istilahnya mereka merasa. Salah sendirilah. Kita mau santai-santai aja, mau dilabelkan dengan sebutan apapun. Kita tidak marah karena kita tidak merasa. Kita bukan pendukung Jokowi. Kita mendukung pemimpin yang waras dan bekerja demi NKRI. Jokowi adalah salah satunya. Kita juga dukung yang lain asalkan jelas dan berjuang demi rakyat. Kalau Jokowi melenceng, juga bakal kita semprot kok. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up to date lainnya.